Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala berkat dan tuntunannya di dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kebaktian PWGT secara live streaming bersama-sama dengan keluarga Nyonya Martina Barak Padang, Nyonya Anita Samin Julius, dan keluarga Nyonya Yohana Dase. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, Dunia serta yang diam di dalamnya. biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilannya. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Melandasi akan ibadah kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu.
kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Karena kami sungguh merasakan bahwa kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Bahkan malam hari ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk bersekutu bersama sebagai persekutuan PWGT bersama dengan Nyonya Martina Barak Padang, Nyonya Anita Samin, dan Nyonya Yohana Dase. Dalam persekutuan malam hari ini Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu ini yang akan menguraikan firman-Mu, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu dimampukan menyampaikan firman ini sesuai dengan maksud Tuhan bagi kami semua. Bapa di dalam surga, bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Yosua pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Yosua 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung di depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan, lalu mereka meniup sangkakala. Sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak, dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu.
mengedarinya sekali saja, kemudian kembali mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada malam hari ini, kita akan merenungkan dalam sebuah tema yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, robohnya tembok Yeriko merupakan sebuah peristiwa yang ajaib. Sesuatu yang tidak mungkin menurut kacamata manusia. Tetapi bagi Tuhan semua bisa dimungkinkan. Dengan robohnya kota Yeriko menjadi bukti kemahakuasaan Tuhan. Yeriko merupakan kota yang berkubu yang dikelilingi tembok yang kokoh dengan tinggi 14 meter dan tebal tembok itu 6 meter. Yeriko juga adalah kota yang terkuat di wilayah Kanaan, bahkan disebut kota yang tidak terkalahkan. Tetapi dalam kendali Allah, pada akhirnya kota Yeriko dapat diruntuhkan dan mereka mengalami kekalahan atau dikalahkan oleh bangsa Israel. Sangat menakjubkan bahwa kota Yeriko bisa dirobohkan. Sangat menakjubkan bahwa kota Yeriko bisa ditaklukkan oleh bangsa Israel. Kota yang berkubu, yang temboknya tinggi, yang pintu gerbangnya tidak terbuka, sehingga orang tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Tetapi apa saja yang tidak bisa dan tidak mungkin bagi Tuhan? Ketika Tuhan memerintahkan Yosua, maka Yosua mengikuti perintah Tuhan itu. Tuhan menyampaikan kepada Yosua bahwa negeri ini sudah diserahkan kepada bangsa Israel. Dan apa yang dikatakan Tuhan ini menjadi kekuatan, semangat bagi bangsa Israel, terkhusus bagi Yosua sebagai pemimpin. Ia sangat percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan adalah hal yang mungkin, hal yang pasti, dan hal yang akan terjadi. Dalam ayat 2 pembacaan kita dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Setelah itu Tuhan kemudian melanjutkan apa yang harus dilakukan oleh Musa bersama dengan bangsa Israel. Tuhan memberikan perintah atau strategi yang mereka harus perbuat dalam memenangkan perlawanan terhadap kota Yeriko. Yakni mereka disuruh mengelilingi kota Yeriko. 6 hari, setiap hari mengelilingi 1 kali dengan peraturan-peraturannya. Tetapi pada hari ke-7 mereka akan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Berarti mereka mengelilingi kota Yeriko sebanyak 13 kali. Dan apa yang diperintahkan Tuhan ini mereka mengikutinya. Mereka menaati. Karena mereka percaya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu sesuatu yang harus ditaati. Dan apabila mereka menaati, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti mereka akan mengalami kemenangan. Karena itu mereka mengikuti perintah Yosua sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dan mengarahkan mereka. Mereka tidak membantah Yosua.
Mereka tidak melawan pemimpin mereka. Ya, dalam peristiwa mengalahkan kota Yeriko, di situ betul-betul kita melihat dalam kisah ini bagaimana bangsa Israel begitu patuh pada perintah Yosua. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan berat menghadapi bangsa Yeriko, mereka mengikuti perintah Yosua. Dan karena mereka mengikuti perintah Yosua, mereka melihat kuasa Tuhan. Pada hari yang ketujuh, ketika mereka sudah mengelilingi tembok itu 7 kali, sangkakala ditiup, mereka berteriak dengan sorak-sorai, dengan suara yang nyaring, maka tembok itu seketika juga menjadi runtuh. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa ketaatan bangsa Israel kepada perintah Tuhan membuat mereka menyaksikan kekuasaan Tuhan dinyatakan dalam perjuangan mereka. Ketaatan mereka pada perintah Tuhan melalui hambanya Yosua membuat mereka menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin dalam pandangan manusia menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mereka mengalami kekuasaan Tuhan. Mujizat Tuhan disaksikan oleh mereka secara langsung. Yang secara logika manusia tidak mungkin tembok yang setebal itu dikelilingi dengan berteriak bisa rubuh. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena mereka taat pada perintah Tuhan, maka mereka menyaksikan kemahakuasaan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban kuasa Tuhan disaksikan secara langsung oleh bangsa Tuhan. Dan mereka mengalami mujizat Tuhan dalam perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita juga sering menghadapi tembok-tembok Yeriko yang tinggi, yakni berupa persoalan-persoalan yang besar, masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat bahwa tidak mungkin kita dapat melewatinya. Secara logika manusia, kita tidak mungkin mampu menghadapinya. Kita tidak dapat melewatinya. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jikalau kita mengikuti perintah Tuhan, kalau kita percaya pada firman Tuhan, kita yakin dan kita melakukan perintah itu, maka kita akan menyaksikan kuasa Tuhan dalam persoalan-persoalan hidup kita. Kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Keajaiban itu ada. Dan Tuhan akan menyatakan bagi setiap orang yang benar-benar percaya, mengikuti perintah Tuhan, melakukannya dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, memang menghadapi persoalan dalam kehidupan ini kadang-kadang membuat kita khawatir. Kadang-kadang bahkan mematahkan iman kita. Kadang-kadang membuat kita kurang percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan malam ini, kembali mau dipertegas kepada kita semua bahwa sebesar apapun persoalan di depan kita, setinggi apapun masalah itu, sekuat apapun beban kita di pundak kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hal yang harus kita lakukan untuk menghadapinya adalah mendengar apa kata Tuhan
ketika kita sedang bergumul. Dan kita percaya apa kata firman Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Kita yakin bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan kita juga malam hari ini, firman Tuhan ini mau mengajak kita semua untuk kita dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun begitu banyak persoalan hidup, beban hidup, hal yang harus kita lakukan adalah kita tetap melakukan firman Tuhan. Kita menjalani hidup ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan sampai karena persoalan kehidupan, maka kita jauh dari firman Tuhan. Kita larut dalam pergumulan kita. Kita larut dalam masalah kita. Kita larut dalam kekhawatiran. Kita larut dalam beban hidup. Sehingga kita lupa untuk melakukan firman Tuhan. Kita menjadi ragu akan kuasa Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan juga malam hari ini mau mengajak kita semua bahwa bangsa Israel dalam merobohkan tembok Yeriko bukanlah pekerjaan Musa sendiri, tetapi mereka bersama-sama, para prajurit, para imam, Yosua, dan juga umat Israel. Mereka bekerja sama, mereka kompak, dan yakin bersama-sama bahwa apa yang disampaikan Tuhan itu pasti akan terjadi. Begitu juga dalam kehidupan ini, dalam keluarga kita. Begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi masalah itu akan kita dapat hadapi jikalau kita bersama-sama dalam menjalani kehidupan ini. Selalu seia sekata. Kita bersama-sama membangun persekutuan dan percaya bersama dengan suami, istri, dan anak-anak bahwa walaupun besar masalah yang dihadapi oleh keluarga kita, tetapi dengan iman bersama, maka persoalan itu dapat kita lalui bersama. Persoalan itu dapat berlalu, kita lalui, kita lewati. Tuhan pasti melepaskan kita dari persoalan itu. Tetapi semua itu bisa kita lalui jika kita seiman, ya, seia sekata, bersama-sama yakin. Ya, jangan hanya satu yang berdoa, istri yang selalu berdoa atau suami yang selalu berdoa, tetapi anak-anak tidak mendukung dalam doa. Harusnya setiap persoalan itu kita duduk bersama. Kita berdoa bersama. Dengan iman bersama kita percaya kita dapat melewatinya. Demikianlah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kehidupan bangsa Israel menjadi contoh bagi kita bahwa dengan kebersamaan sebesar apapun masalah dalam hidup ini dapat kita lalui bersama. Karena itu sangat diperlukan suami, istri, dan anak-anak menjadi keluarga yang kompak. Keluarga yang duduk bersama dalam membangun persekutuan, beribadah bersama, berdoa bersama, dan percaya bersama kepada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam melewati masa-masa sulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Rencana Allah akan digenapi apabila kita terus berjuang bersama. Dalam keluarga pun rencana Allah akan digenapi apabila kita ada kerjasama antara suami dan istri, orang tua dan anak,
bergandengan tangan dalam menghadapi tantangan hidup. Dan hendaklah dalam keluarga Bapak Ibu yang kekasih, kita menghindari hidup tidak rukun, menghindari pertentangan, menghindari pertengkaran, karena semua itu akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Tetapi kehidupan yang rukun akan mendatangkan berkat dalam keluarga. Kehidupan yang damai akan mendatangkan sukacita. Dan dengan itu kita percaya bahwa dengan iman kepada Tuhan, kepercayaan bersama-sama sebagai satu keluarga, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami janji Tuhan bahwa Tuhan akan menghalau tembok-tembok yang tinggi di depan kita, sehingga kehidupan kita ke depan akan mengalami sukacita. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah bimbang ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Jangan ragu kepada Tuhan. Tetapi hal yang harus kita bangun, bahwa kita selalu yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati masa-masa sulit. Karena itu hal yang harus kita lakukan adalah setia mendengarkan firman Tuhan, setia dalam menaati perintah Tuhan, percaya pada janji-janji Tuhan, maka kita akan dikuatkan dan diteguhkan dalam menghadapi kehidupan ini. Sekalipun masalah yang akan kita hadapi selalu ada, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, setia pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari dalam menjalani kehidupan ini, kita selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup ini adalah rencana yang indah. Karena itu mari kita sebagai satu keluarga Allah selalu beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama. Percayalah, yakinlah, lakukanlah, imanilah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sebesar apapun masalah di depan kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Dan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari NKB 134, terima kasih ya Tuhanku. Hari baru limpah rahmat.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendukung keluarga Nyonya Yohana Dase, keluarga Nyonya Martina Barak Padang, dan keluarga Nyonya Anita Julius Barak Padang. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, yang di dalamnya Tuhan kami bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu malam hari ini Tuhan memberi kekuatan bagi kami, bahwa jika kami sungguh-sungguh percaya dan yakin pada perkataan Tuhan, pada janji Tuhan, maka kami akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini Tuhan memperteguh iman kami dalam kami menjalani kehidupan ini, yang di dalamnya kami diperhadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan kehidupan. Entah itu masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, masalah anak-anak, dan banyak lagi masalah yang lain yang sering hadir dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan semakin memperteguh kepercayaan kami, bahwa jika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kami dapat merobohkan masalah-masalah dalam kehidupan kami. Kami akan menemukan sukacita ketika kami dapat melewati persoalan-persoalan itu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami semakin teguh dalam iman kepadamu. Kami senantiasa dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dalam melakukan firman-Mu, dalam kami membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab hanya dengan itu ya Tuhan, kami akan mengalami kuasa Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mau mendukung di dalam doa keluarga Nyonya Yohana Dase. Tuhan berkati ibu kekasih dalam menjalani kehidupan ini. Dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan memulihkan dia, memberkati dia, memberikan iman yang kuat dan teguh bahwa Tuhan pasti memulihkan keadaannya. Kami pun berdoa bagi kepala keluarga dalam pekerjaan dan masa Tuhan dan masa tua. Tuhan kiranya kuat dan sehat Tuhan anugerahkan kepadanya. Biarlah ia senantiasa menerima berkat Tuhan melalui apa yang ia kerjakan setiap hari. Kami berdoa bagi Desni dan Heri dalam kehidupan keluarga dan dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati keluarga ini. Biarlah mereka senantiasa kuat dan sehat, menerima yang terbaik dari pekerjaan mereka, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan dan selalu bersyukur kepadamu. Kami berdoa Tuhan bagi Efriani dalam pekerjaan, Silpi dalam pekerjaan. Tuhan berkati mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan menjadi sumber berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka bersyukur kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan bagi Kiansi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan berkati anak kekasih agar tumbuh dengan sehat dan menjadi sukacita di tengah keluarga. Segenap rumpun keluarga dari Ibu Yohana Dase, Tuhan berkati mereka semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kehidupan segenap keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga Nyonya Martina Barak Padang. Tuhan berkati Ibu Martina dalam kelemahannya dan dalam proses pemulihan. Kiranya ia dipulihkan dari kelemahannya. Ia boleh menjalani hidup ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dia dan memulihkan keadaannya. Bagi Bapak Ruben Padang dalam pekerjaannya dan saat ini dalam keadaan yang kurang sehat, Tuhan kami mohon berkat pemulihan-Mu, jamahan-Mu,
Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, agar semuanya itu Tuhan menjadi saluran berkat kesembuhan dari Bapa kekasih, sehingga ia boleh dipulihkan, boleh bersuka cita dalam mengangkat pekerjaannya. Kami berdoa bagi Martinus dan Alexander dalam pekerjaan dan dalam usaha. Kiranya Tuhan memudahkan mereka dalam usaha mereka, memberi kelancaran, dan biarlah apa yang diusahakan dan dikerjakan Tuhan berkati dan menjadi sumber berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka pun akan selalu bersyukur kepadamu. Kami berdoa bagi Bapak Ariel bersama istri dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan. Kiranya kasih Tuhan melingkupi kehidupan mereka dan keluarga Bapak Ariel. Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga Nyonya Anita Julius Padang. Tuhan berkati Ibu Kekasih dalam melaksanakan tanggung jawabnya, memberi kuat dan sehat hikmat kepadanya dalam menata keluarganya, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang penuh sukacita dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Bagi Bapak Julius Barak Padang dalam tugasnya selaku kepala keluarga dalam pekerjaan di Rumah Sakit Awal Bros, Tuhan berkati dan Tuhan kiranya membukakan jalan baginya dalam jenjang karirnya. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan akan selalu menerima yang terbaik dari setiap apa yang dikerjakannya. Berkati anak-anak Julian dan Sigit dalam pertumbuhan dan dalam pendidikan mereka. Biarlah anak-anak ini Tuhan akan diberkati dalam cita-cita dan perjuangan mereka, dan kelak menjadi sumber sukacita dalam kehidupan segenap keluarga. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, segenap keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati semua. Bapa di surga, bersama dengan keluarga Yohana Dase, Martina Barak Padang, Anita Julius Barak Padang, malam hari ini Tuhan telah membawa korban syukur mereka kepadamu. Berkati persembahan ya Tuhan, agar persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan, dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan Tuhan. Dan biarlah keluarga-keluarga ini Tuhan senantiasa diberkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan mereka selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Bagi Mama Stepi, bagi Saudara Kekasih Pina, Nando dan Cali, Obed, kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan kuat dan sehat. Berkati dalam pekerjaan kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami selalu menerima yang terbaik dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi segenap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Deborah Salempang, Ibu Alfrida Pambonan, dan masih banyak lagi ibu-ibu PWGT serta bapak-bapak rumah tangga yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memulihkan mereka semua. Dengan iman dan kepercayaan, maka mereka akan mengalami mujizat daripada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Dokter Andriana sampai Payung yang sedang berduka karena Saudara Kekasih Mama Mona telah dipanggil Tuhan dan hari ini telah dikuburkan. Tuhan kiranya menghiburkan segenap keluarga, saudara-saudara, anak-anak, suami kekasih. Kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka sehingga mereka senantiasa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua di Jemaat Masaleh, kiranya kekuatan dan kesehatan Engkau berikan kepada kami semua dalam tanggung jawab sebagai PWGT, pengurus PWGT. Tuhan berkati sehingga dimampukan untuk mengemban tanggung jawab dengan baik. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menutup ibadah kita dan kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 370 ayat 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, akan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama dengan keluarga Nyonya Martina Barak Padang, Nyonya Anita Samin Julius, serta keluarga Nyonya Yohana Dase, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hermiati Delima yang telah memberitakan firman Tuhan dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Tuhan memberkati, selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanannya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Robert, Pina, Cali, dan Nando yang juga turut mengambil bagian dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.